Oke. Halo Bapak politisi. Gimana, Pak? Kalau para sarjana hukum pusing kita. Iya. Coba dulu, Anda sendiri gimana tanggapannya atas kasus ini? Ini kasus politik atau kasus hukum sih? Ya, antara kasus politik dan hukum campur baur. Ini Ya. kawin silang yang saya kira tidak berkesudahan. Ya. Kalau kita mengacu pada tema diskusi malam hari ini, kan sebenarnya ijazah ini mudah, tapi kok rumit. Saya melihatnya 4 tahapan. Ya. Ini kenapa harus menjadi mudah? Mestinya ketika UGM bicara tentang ijazah Pak Jokowi itu clear. Kan UGM bilang lulusannya, alumninya, Oke. Fakultas Kehutanan, tapi kan tidak dipercaya. Ya. Mestinya kalau memang UGM itu tidak dipercaya, gugat juga dong UGM-nya. Ya. Tunjukkan bukti-buktinya yang valid dan solid. Ya. Karena tidak percaya, maka tahap kedua yang mestinya cukup selesai adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi tinggal menunjukkan ijazah aslinya. Ini adalah ijazah alumni Fakultas Kehutanan. Oke, mestinya selesai. Normalnya begitu. Normalnya begitu. Sebagai manusia. Tapi Pak Jokowi tidak mau menunjukkan Menurut dokumennya. Anda kenapa? Karena Pak Jokowi menganggap itu dokumen pribadi dan hanya ingin tunjukkan di pengadilan. Ini adalah tahap kedua yang rumit. Untuk menyelesaikan tahap ini, Bang, maka masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap tentang pengadilan. Kan sudah. Ini naik selangkah terkait dengan ijazah. Tapi kan orang sudah tersangka dulu. Kan Syukur belum ditahan. Kan ini sudah menjadi barang. Itu yang saya sebut sebagai langkah lebih maju karena sudah menetapkan ada sejumlah tersangka terkait dengan ijazah ini. Ya. Maka satu-satunya pembuktian untuk mengklirkan persoalan ini adalah soal hukum. Ya. Tinggal nanti dibuktikan apakah pengacara Bang Roy Suryo, pengacaranya Pak Jokowi akan tempur nih, adu data, adu fakta, ada argumen dan terusnya. Siapapun yang kalah dan menang pasti ada kontroversi dan kegaduhan. Kalau ini terus terjadi, maka ada langkah yang keempat, Bang. Amnesti atau abolisi dari presiden selesai seperti yang sudah-sudah. Karena untuk menyelesaikan persoalan ini, menghentikan Jadi kegaduhan, artinya menghentikan kalaupun akhirnya nanti terbukti ada palsu, masih ada pintu penyelamatan yaitu amnesti abolisi, begitu? kan kita mendengarkan amnesti dan abolisi beberapa waktu yang lalu alasannya rekonsiliasi, Ya. alasannya politis, alasannya untuk menghentikan suasana kegaduhan dan kontroversi yang ada. Ya. Itu paling ujung. Yang Ya. hari ini paling ditunggu oleh publik itu adalah soal siapa yang sebenarnya paling kuat nih, kubunya Roy Suryo atau Pak Jokowi terkait dengan adu ijazah yang saat ini sedang ada di pihak kepolisian. Tapi di luar itu sebenarnya, ini kan momentum katanya di tahun 2026 Ya. Undang-Undang Pemilu akan dibahas oleh DPR sama Ya. pemerintah. Kalau boleh kita usul Bang Hotman, ini kan Bang Hotman banyak sekali yang nonton. Yang ingin saya katakan, boleh dong nanti calon presiden, calon gubernur, bupati, dan wali kota, termasuk juga calon anggota dewan, ketika dia mendaftarkan ke KPU, wajib hukumnya membawa dan menunjukkan ijazah aslinya. Karena per hari ini yang diterima oleh KPU hanya fotokopi ijazah, Ya. cukup legalisir Oke. atau surat keterangan lulus. Ini momentum untuk memperbaiki sebenarnya, Pak. Drama ijazah Jokowi ini, menurut Anda masih diminati oleh publik, masih dianggap bagian dari entertainment, hiburan, atau apa ini? Atau penasaran pengen tahu akhirnya? Kalau saya melihat ada curiosity namanya, Curiosity. ada rasa keinginin tahuan dari publik. Ya. Sebenarnya siapa yang paling benar, Ya. kubunya Pak Jokowi atau kubunya Pak Roy Suryo? Ya. Dan kalau kita membaca kecenderungan publik, Bang Hotman, ini jangan sampai ada perdamaian, jangan sampai ada islah, jangan sampai remis. Ini harus ada yang kalah dan menang, hitam di atas putih. Karena kasusnya sudah berlangsung lama, hampir setahun dan hampir menenggelamkan Menurut isu-isu yang Anda, lainnya. seimbang nggak sih yang berlawanan ini? Roy Suryo tidak didukung oleh partai politik manapun. Sedangkan Anda tahu background dari Jokowi sampai hari ini masih super kuat. Anda sebagai politisi, kira-kira pertandingan ini bakal dimenangkan oleh siapa? Dari segi politik. Per hari ini masih 50-50. Hah? 50-50. 50-50 itu artinya 60-40. Itu Ya. 50-50 versi Madura, Bang. Oke, Jadi- Pak, Bung Denny, halo, masih ada? Ya, Bang Hotman. Menurut analisa saudara, tadi dia bilang skors masih 50-50 kekuatan. Sementara Roy Suryo tidak punya background partai politik, sedangkan Pak Jokowi semua lini masih dia punya koneksi. Menurut Anda bagaimana? Apakah bakal 50-50, bakal kalah timnya Roy Suryo? Kita tidak ada keraguan untuk terus berjuang. Justru itu sebabnya kita menganggap ini adalah bagian dari kriminalisasi. Salah satunya ketika kita berhadapan dengan kekuasaan. Jadi memang kalau pendekatannya hanya pendekatan pidana, pembuktian, persidangan, maka kita mungkin akan terjebak pada apakah betul akan hadir keadilan begitu. Jadi kalau kita hanya melihat bahwa bisa diselesaikan melalui proses pidana saja, pembuktian saja, maka kita terjebak pada persoalan sejauh Jadi, mana penegakan hukum apa yang kita membuat memang saudara, selama tim ini saudara, menghadirkan keadilan. apa yang membuat tim saudara masih yakin bahwa tuduhan pemalsuan itu bakal terbukti? Sebagai upaya kita harus yakin bahwa ini adalah proses penegakan hukum yang harusnya kita hormati. Idealitanya kan begitu. Maju terus begitu ya, maju terus ya. Tentu kita harus maju terus karena yang kita hadapi adalah kepalsuan-kepalsuan.
Bagaimana Anda bisa mengatakan ini tidak membelah masyarakat? Misalnya Presiden Jokowi itu satu-satunya presiden yang ketika mencalonkan diri punya relawan, itu wajar kompetisi. Ketika masih menjadi presiden masih punya relawan, artinya membelah rakyatnya antara relawan dan tidak. Setelah menjadi presiden masih punya Jokowi mania juga. Oke, Ini kan sebentar. memang presiden yang Pak merawat Andi, rakyatnya terbelah. Pak Adi Asrul mengatakan tim kuasa hukum kalian itu salah strategi. Boleh nggak intinya? Kenapa Anda sebutkan bahwa tim kuasanya Pak Suryo itu salah? Di mana salahnya? Ini artis hukum ya? Ya. Ya. Kalau saya lihat sebetulnya yang terbaik mereka lakukan ini, awalnya mereka meminta informasi dulu ya, melalui pusat informasi ya. Itu tidak dilakukan apa? Ini harusnya masuk dulu ke KIP nih, Ke KIP. Komisi Informasi Pusat Ya. ya kan, atau Komisi per daerah. Kalau mereka tidak puas dengan Oke, teman-teman, balik lagi dengan saya di channel ini yang dimana kita akan membahas beberapa tanggapan atau komentar-komentar netizen dari cuplikan video kita di atas, teman-teman. Nah, di sini ada yang menyatakan ijazah palsu yang bikin intelektual Indonesia tampak bodoh di mata dunia. Jemput paksa Mulyono untuk menunjukkan ijazahnya di Pengadilan Negeri Surakarta. Ya, orang sangat bodoh yang bela ijazah palsu, maju terus pantang mundur ungkap ijazah palsu. Nah, teman-teman, di sini kita bisa memetik beberapa kesan dari komentar-komentar yang sudah kita baca. Nah, sebenarnya kita sebagai rakyat Indonesia wajar saja kalau berkomentar seperti itu. Mengapa? Karena ya kita kayak merasa direndahin atau merasa bahwa pemerintah itu tidak berpihak kepada kita sebagai rakyat. Sementara kita rakyat adalah tonggak utama adanya negara ini. Ya. Orang sangat bodoh yang bela ijazah palsu, maju terus pantang mundur ungkap ijazah palsu. Ya, semoga ijazah Jokowi segera terbongkar, entah asli entah palsu, biar tidak terjadi kegaduhan di media sosial. Ya, harusnya dimenangkan yang jujur bukan yang munafik. Jika salah satunya harus menjunjung kebenaran. Ya, ijazah yang gak berani diperlihatkan hanya untuk mengadu domba anak bangsa. Hati-hati PKI ya gaya baru yang mau mengadu domba. Ya, kecurangan dalam pelaksanaan pileg maupun pilpres adalah ada di lembaga KPU, maka komisioner KPU lah yang harus diganti total. Ya, diduga Pak Kulap itu adalah pengkhianat bangsa dan negara, pantas dihukum atau digantung. Ya, analisa rakyat sudah tahu mana yang benar, tapi rakyat tidak percaya hukum Indonesia, hukum sialan yang bisa dibayar. Nah, urusan ijazah Jokowi harusnya Polri panggil Pratikno karena dia lah bidang keadilan. Betul-betul harus pengadilan, biarkan ijazah palsunya ditunjukkan di pengadilan juga. Anak kecil saja tahu, fotonya saja berbeda. Memang yang bela itu pikirannya nggak waras. Rakyat ijazah palsu diusut langsung penjara. NKRI kelak orang Jokowi tipu bohong sedih. Ya. Cepat selesaikan dengan benar masalah ijazah Pak Jokowi ini. Mungkin karena benar pelsukannya nggak berani diperlihatkan. Ya. Malu-malui negara besar dikendalikan penjahat parah-parah banget. Ijazah Jokowi harus terungkap seadil-adilnya. Ijazah palsu Jokowi bikin gaduh di negeri ini. Ya, jika sangat terdesak, Jokowi dan keluarga bisa minggat ke Cina dalam waktu yang lama sebenarnya. Setuju banget sama Bapak gini, Priyitno orang mau daftar jadi pejabat, harus ijazah asli, di bawah tidak boleh fotokopi. Aja katanya bisa saja ijazahnya orang difoto kayak Jokowi. Nah, mantan-mantan presiden sebelumnya pada ayem, tentram bersama keluarga, tapi kenapa yang satu ini hanya bikin ricuh? Jadi sangat yakin, terlihat sangat haus kekuasaan. Ya, negeri ini jadi kacau, di mana para elit politik bukannya memikirkan kemajuan bangsa dan negara dan kemakmuran rakyatnya. Kalau seperti ini, Indonesia akan jalan di tempat. Indonesia emas hanya akan jadi slogan saja alias mimpi. Ya. Rakyat hanya dibego-begoin soal ijazah Jokowi terus setiap hari, setiap minggu, bulan, dan tahun. Masalah mudah dipersulit Jokowi, tinggal menunjukkan ijazahnya di sidang pengadilan, semua beres dan selesai sebenarnya. Ya, geng Solo otaknya pada stres, makasih ngomongnya ngalor ngidul jadi pembohong kelas dunia. Apa nggak malu? Di mata dunia pemerintah Indonesia dianggap bodoh. Cuma hanya kasus ijazah aja nggak beres-beres, apalagi kasus yang lebih gede. Seluruh dunia cuma bisa geleng-geleng kepala. Malulah sebenarnya. Ya, cuman bikin malu aja seorang yang telah jadi nomor 1 di negeri ini diisukan ijazahnya palsu. Yang sudah ya sudah. Sekarang mah fokus ke pejabat yang dicurigai korupsi supaya negara ini bersih dari KKN itu. Dan segera sahkan Undang-Undang Dasar perampasan aset untuk yang terlibat oknum korupsi tersebut, jangan tebang pilih. Ya. Bagi rakyat RJ hukumnya haram, harus diselesaikan sampai tuntas. Ya, RRT jangan nyerah ya, yang didah bikin gaduh negeri.
Nah, Jokowi menjadi masinis kereta cepat, gerbong termul masuk gerbang mau kabur ke Tiongkok. Jangan-jangan dengan berlama-lama kasus ini tak tahu muncul ijazah baru, maka bisa aneh bin ajaib. Mudah-mudahan tidak ya, kita tunggu Jokowi di pengadilan bawa apa dia. Sebenarnya Indonesia banyak orang-orang pinter, jujur mau berjuang untuk bangsa dan negara. Sayang, kenapa yang gak jujur gak amanah malah jadi pemimpin? Rusaklah jadinya korupsi di mana-mana, tinggal Pak Prabowo pilih untuk oligarki apa rakyat. Ya, semoga orang yang bersalah dan temannya mendapat hukum Tuhan yang sebenarnya dan adil. Ya, gak usah kader Jokowi, kalau punya secepatnya ijazahnya beritahukan di muka umum, beres. Ya, kasus ijazah yang diduga palsu telah membelah rakyat dan membuat gaduh suasana negara, maka pengadilan harus tegas kasih waktu Jokowi sampai batas waktu yang ditentukan untuk memberikan ijazah aslinya. Kalau tidak mau memberikan pada pengadilan berarti memang ijazah aslinya tidak ada, maka segera perintahkan Kapolri bersama Kepala TNI untuk membawa Jokowi ke rumah tahanan khusus, lalu usut kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan Jokowi. Ya, berandai-andai seandainya Pak Jokowi besok dipanggil yang kuasa, pengaduan ijazah palsu baru beres tamat dan Kapolri kini langsung dipecat, termul-termul pada nyungsep. Ya. Kenapa kasus ijazah Jokowi rumit? Karena kasus ijazah permuatan politik dijadikan sebagai senjata oleh Prabowo supaya Jokowi tidak lagi cawe-cawe di Pilpres 2029. Ya. Hukum harus tegas, adil, jujur, sesuai kebenaran secara terbuka, supaya tidak menimbulkan fitnah dan saling curiga. Nah, Indonesia diperjuangkan bukan untuk koruptor dan para penjahat, tapi Indonesia diperjuangkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ya. Roy CS juga orang-orang ini peneliti, sedangkan termul omon-omon, enggak ada orang ahli dan peneliti salam akal sehat. Andai kata Jokowi mau menunjukkan ijazahnya yang asli, maka masalah ijazah palsu Jokowi tidak akan berlarut-larut lagi. Ya. Seorang presiden katanya negarawan sejati, tapi memanjarakan rakyatnya dengan rakyatnya yang ingin tahu ijazah presidennya asli apa tidak, padahal gampang tunjukkan seorang negarawan ijazah aslinya kan beres. Ya, baru kali ini ratusan juta pelajar Indonesia atau dunia hanya satu orang ijazahnya yang pakai kacamata, padahal sehari-hari tidak pakai kacamata, itu saja sudah jelas. Ya. Yang punya akal sehat dan waras pasti yakin ijazah Jokowi palsu. Kalau ijazah Jokowi asli, pasti Jokowi gak perlu bayar termul-termul, bayar pengacara, bayar polisi untuk menutupi ijazahnya. Ya. Ijazah asli tidak pernah dilihatkan di pengadilan, namun orang sudah ada yang dipenjara dan sekarang sudah ada yang tersangka. Ya, hukum ala suet nanti yang akan mengadili siapa yang berbohong. Semuanya dapat azab yang pedih dari Tuhan. Ya. Nah, ribet banget, pinter tapi pada bego. Masalah remeh saja nggak beres-beres. Orang lain sudah kencing berlari, kalian masih kencing sambil bertidur. Ya. Presiden korupsi sampai di ribuan triliun di zaman Presiden Jokowi baru terbongkar sekarang pada saat beliau sudah tidak menjabat presiden lagi. Pantesan saja para termul bela mati-matian Jokowi, karena mereka takut jika Jokowi ditahan maka mereka yang ikut terlibat dalam korupsi berjamaah akan ikut masuk penjara juga. Sebenarnya kasus jasa palsu Jokowi adalah pintu masuk untuk membongkar siapa saja para pejabat koruptor yang sudah merugikan negara sampai ribuan triliun, bahkan mungkin sampai ratusan ribu triliun juga. Ya. Hancurlah negeri ini kalau politik dijadikan sebagai panglima. Ini bukan kasus politik, tapi murni kasus hukum. Kasus dugaan ijazah palsu terkait mantan Presiden RI dan pembuktiannya sangat mudah. Kasus ini kasus ecek-ecek. Kalau kita konsekuen menerapkan prinsip equality before the law, kasus ini sudah lama selesai sebenarnya. Ya. Dan saya masih penasaran, ijazah Jokowi waktu nyalon wali kota pakai ijazah apa, doktorandus apa senior? Berikutnya, kelihatannya antara KPU sama jajaran. Ya, kelihatannya sudah kong-kali-kong termasuk UGM terkait ijazah Jokowi ini. Apa sih sulitnya UGM memberi arsip foto ijazah Jokowi pada waktu legalisir? Nah, oke teman-teman, demikian saja video kita kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi dengan video-video kita berikutnya. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa ditinggalkan subscribe-nya. Terima kasih.